Waqatilu dan berperanglah kalian fi sabilillah di dalam jalannya Allah. Ini tetap harus terus dijelaskan bahwa yang memulai perang lebih dulu adalah orang kafir. Ya. Jadi yang memulai perang lebih dulu adalah orang kafir. Nah, orang mukmin kok sampai disuruh perang karena memang mereka sudah keterlaluan didolimi. Ya. Jadi ada ayatnya udzina lilladzina amanu, apa ayat itu? Jadi udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu innallah ala nasrihim laqadir. Jadi orang mukmin itu statusnya diizinkan untuk berperang karena mereka diperangi lebih dulu. Karena mereka diperangi lebih dulu. Jadi bukan mengawali perang, bukan. Lah status mereka bi annahum dzulimu, karena mereka didolimi. Wa innallah ala nasrihim laqadir. Lah kedzaliman yang mereka alami apa? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah. Mereka itu diusir dari rumah-rumah mereka, ya, dirampas harta mereka, ya kan? Padahal mereka itu tidak pernah melakukan suatu kesalahan, enggak pernah melanggar norma-norma sosial. Lah, mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, hanya karena ucapan itu mereka dianggap salah. Kan gitu kan? Mereka mengatakan Rabbunallah, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Itu oleh orang-orang kafir dianggap salah, terus diusir, hartanya dirampas, dijarah, kan gitu. Sampai pada akhirnya orang iman diberi izin untuk memerangi balik. Kan gitu. Lah, pada saat orang mukmin diberi izin untuk memerangi balik, mereka sebenarnya ya takut. Nanti kalau aku perang mati gimana? Nanti istriku jadi janda gimana? Ya kan? Nanti anakku jadi yatim gimana? Kan gitu. Lah terus Allah memberi motivasi kepada mereka di ayat 243. Ya, kendelmu ora nyendekke umur, jerehmu ora ndawake umur. Terus puncaknya di ayat 244 ini, waqatilu fi sabilillah. Waqatilu dan berperanglah kalian fi sabilillah di dalam agamanya Allah. Itu jadi untuk li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya. Wa'lamu dan mengetahuilah kalian bahwa anallah sesungguhnya Allah iku sami'un, maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Ya, tahu segala sesuatunya, mendengar ucapan kalian, mengetahui amal perbuatan kalian. Man utawi siapapun, za ini iku alladzi yang yukridu menghutangi sapa man Allah pada Allah
Qardon pada hutangan hasanan yang baik. Ya, qardon hasanan itu infak di jalannya Allah anti biqalbin, dari baiknya hati. Fayudhaifahu, maka melipat gandakan siapa Allah hu pada hutangan, lahu untuk man, at'afan pada pelipat gandaan kasirotan yang banyak. Ya. Wallahu, dan utawi Allah iku yakbidu, menggenggam siapa Allah. Menggenggam artinya memberi sedikit rizki, atau yakbidu itu maksudnya menerima sodakoh atau amal kebaikan. Waya beksud, dan membentangkan siapa Allah, artinya Allah memberi rizki atau mengganti rizki yang sudah diinfakkan fi sabilillah. Wa ilaihi, dan hanya pada Allah turjaun, dikembalikan kalian. Kemudian yang namanya perang fisabilillah, selain membutuhkan keberanian, juga membutuhkan apa? Biaya. Ya, juga membutuhkan biaya. Lah, dari sini Allah menjelaskan siapapun orangnya yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, dari baiknya hati, dari kerelaan hati, maka Allah akan melipat gandakan untuknya pelipat gandaan yang banyak. Ya, minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai ila masya Allah. Itu seperti dijelaskan di ayat lain, wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan seterusnya. Lah, Allah itu yakbidu. Yakbidu itu bisa bermakna memberi sedikit rezeki. Jadi menggenggam artinya orangnya itu tidak dikasih rezeki. Ya, umpama dikasih sedikit, atau yakbidu itu menggenggam artinya menerima. Menerima orang-orang yang memang menginfakkan hartanya di dalam sabilillah. Itu yakbidu. Kemudian yapsutu artinya Allah memberi rizki banyak, atau artinya mengganti ya harta benda yang sudah diinfakkan seseorang ke sabilillah dengan ganti yang banyak. Itu. Dan hanya pada Allah lah kalian dikembalikan. Kalian dikembalikan. Itu. Alam taro, apakah belum tahu engkau Muhammad? Ini juga dalam rangka biar orang mukmin itu termotivasi. Ya. Ilal malak, pada perkumpulan min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, mim ba'di Musa, dari setelah Nabi Musa, dari setelah Nabi Musa. Jadi ini Nabi Musa sudah meninggal. Nah, Nabi Harun malah sudah meninggal lebih dulu. Jadi antara Musa dan Harun itu meninggalnya lebih dulu Nabi Harun.
Nabi Harun itu kakaknya Musa. Lah, setelah Musa meninggal, Harun meninggal, Bani Israel dipimpin oleh Yusa bin Nun dan Kalib. Kalib itu saudara iparnya Musa, namanya Kalib. Jadi dia itu menikah dengan kakak perempuannya Musa. Jadi Musa itu punya kakak perempuan. Seperti di ayat lain dijelaskan waqalat li ukhtihi kusih. Baba surat bihi an junubin wahum layas urun. Jadi waktu Musa hanyut di sungai Nil itu kan ibunya Musa ngomong kepada saudara perempuannya Musa. Saudara perempuan Musa ini namanya Maryam. Kalau namanya Maryam memang, tapi bukan Maryam ibunya Isa, bukan. Nah, ini pada akhirnya nikah dengan seseorang namanya Kalib itu. Jadi pada akhirnya Bani Israel menguasai Baitul Maqdis. Ya, menguasai Baitul Maqdis. Ya. Setelah menguasai Baitul Maqdis, mereka melakukan banyak kemaksiatan. Ya, biasa itu. Melakukan banyak kemaksiatan, terus pada akhirnya mereka dijajah oleh Raja Jalut. Kalau jenengan cari di internet ya Golian atau apa itu yang dibunuh Daud itu. Ya, posturnya tinggi besar, tinggi-tinggi besar. Lah, Bani Israel waktu itu ya sudah kehilangan harga diri sudah. Hartanya dirampas, anak istrinya dirampas, diperbudak, ya perbudak, wes kehilangan harga diri betul. Wes ya entek-entekan gitu, entek-entekan wes. Lah, terus diceritakan lewat ayat ini, apa kamu belum tahu wahai Muhammad tentang sekelompok dari Bani Israel setelah kematian Musa. Setelah kematian Musa. Ketika itu qalu berkata mereka linabiyin kepada seorang nabi. Nabi di sini ada yang menjelaskan namanya Samuel. Nabi Samuel. Lahum bagi mereka. Ibas semoga mengutus engkau lana untuk kami malikan seorang raja. Malikan seorang raja. Nukotil yang berperang kami fisabilillah di dalam jalannya Allah. Nah, mereka pada saat sudah nggak punya harga diri sama sekali itu, wes kewalan itu ya. Mereka ngomong kepada nabi mereka waktu itu yang namanya Samuel. Jadi utuslah untuk kami seorang raja yang dipimpin oleh raja tersebut kami bisa berperang di jalan Allah. Jadi malikan itu ya fungsinya untuk mimpin perang itu, untuk merebut kembali Baitul Maqdis dari cengkraman Jalut.